Bocah 6 tahun yang sempat dilaporkan hilang ditemukan terbungkus dalam karung di samping rumahnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Sang bocah meninggal dunia karena dibunuh oleh ibu tirinya. Gak lama itu Bang Den ada telepon masuk Bang Den. Coba lihat katanya di belakang rumah itu katanya di dalam karung katanya Bang Den. Saya pegang-pegang ini, ya Allah ini. Saya nggak bisa lagi peluk anak saya karena anak saya udah bengkak dan mata kirinya udah hampir keluar gitu ya Allah. Nggak ada lagi saya ngomong. Mau busuk-busuk lagi di penjara itu. Oke, kita kronologi dulu dari Bapak deh ya. Iya. Tapi sebelumnya hal-hal berat apa lagi yang Bapak rasa membuat Bapak, aduh, saya nggak mau datang nih kalau podcast segala macam. Mungkin bisa disampaikan dulu deh. Ya karena ini kan saya lagi berduka Bang Den. Terus saya tuh kan lihat posisi anak saya kayak gitu tuh saya tuh sedih rasanya tuh Bang Den. Nggak kuat saya tuh Bang Den rasanya. Iya. Karena saya kondisi nemuin anak saya posisi sudah meninggal kayak gitu. Jadi berat banget rasanya Bang Den. Saya tuh bayang-bayang di kepala saya Bang Den. Kondisi anak saya di hanya seperti itu Bang Den. Mau cerita juga berat. Berat Bang Den. Saya nggak bisa Bang Den. Belum lagi disalahin sama netizen ya. Iya Bang Den. Saya terpukul sekali rasanya. Oke. Kita boleh dengar kronologi dulu deh dari Bapak itu. Dari versi Bapak kita dengar dulu deh. Ceritanya gimana ya, biar agak Iya. Jadi kan awalnya itu kan Bang Den, seperti biasa lah Bang Den, seperti keluarga biasa ya. Hari tanggal 17 itu kan Nizam tuh anak saya itu masih ikut saya ke kantor, ikut lomba di kantor saya kan ada acara 17 Agustus gitu. Nah, kemudian hari Minggunya masih ikut saya kondangan di dekat tetangga itu Bang Den. Sebelum kejadian tanggal 18 itu. Ini kan. kita bicara di Pontianak ya? Jadi Pontianaknya gitu. Terus malam Seninnya dia masih belajar sama si pelaku tadi kayak gitu. Bebe aja? Iya, baik-baik aja. Terus saya yang ngajarin juga kan gitu Bang Den. Jadi nggak ada rasa curiga saya nih Bang Den. Tapi nikah udah berapa lama? Nikah udah 3 tahun kali Bang Oke. Den. Selama 3 tahun tidak ada indikasi atau ada yang saya terakhir Bang Den sebelum 17 itu mungkin di tanggal berapa ya saya lupa, tanggal 15 kali. Saya nemuin kayak ada merah gini di sininya. Kayak bekas apa gitu. Katanya tapi Nizam tuh pas saya tanya kenapa ini saya bilang kebentur pintu katanya Bang Den. Dan dia nggak ngaku gitu. Dan saya sempat marah sama si pelaku ini, kau apain ini kayak gitu-gitu. Dia nggak mau ngaku gitu kan. Dia bilangnya sama Sama pintu. dia, iya kayak gitu kan. Saya nggak ini. Akhirnya saya nelpon ayah sama ibu saya gitu kan. Saya udah perasaan nggak enak itu Bang Den. Akhirnya ayah ibu saya beli tiket mau nyemput si Nizam tadi kayak gitu. Ada curiga berarti? Ada rasa feeling nggak enak gitu kan. Oke, feeling aja ya. Feeling tuh nggak enak. Udah akhirnya saya telepon lah ayah dengan ibu saya. Nizam ini kenapa Bu? Saya bilang dia nggak mau cerita gitu dengan saya nih kayak gitu Bang Den. Nggak bisa mau cerita. Dia tuh orangnya baik banget Bang Den. Nggak mau cerita yang aneh-aneh gitu kan. Iya. Nah akhirnya datang ayah dengan ibu tadi mau datang hari Senin itu Bang Desu. Hari Senin tanggal 26 minggu depan ini mau datang. Pas kejadian Nizam itu dia mau datang. Oh nggak jauh jaraknya? Nggak jauh jaraknya, yang sesudah ini kan tanggal 19 ya yang di itu infonya di guru gitu kan. Nah infonya dia tanggal 26 ayah tuh udah beli tiket sama ibu mau datang Senin depannya gitu. Oke. Itu mau nyemput itu Nizam. Nah ini saya cerita kronologisnya itu Bang Den. Nah cerita kronologisnya itu jadi malamnya masih belajar si Nizam tadi. Tadi tuh. Seperti tadi kan. Terus udah pagi dia berangkat. Ya abang seperti biasa Bang Den. Abang mau sekolah katanya. Ya nak, saya bilang hati-hati nak ya, pintar-pintar sekolah nak ya. Ya katanya, sama dijemput
sama yang tukang jemput Nizam kayak gitu kan. Nah hari Senin itu saya juga dinas keluar kota Bang Den. Akhirnya saya tuh berangkat Bang Den gitu kan, berangkat. Nanti saya sampaikan gitu hari malam Selasa itu saya sampai di lokasi itu, saya sampaikan. Video call, mana abang? Itu udah malam, katanya udah tidur gitu kan. Malam Selasa itu udah tidur katanya. Besok harinya saya video call lagi hari Selasa itu, udah nggak diangkat Bang Den. Udah nggak diangkat, video call saya sudah. Ini apa si pelaku nih? Iya, udah nggak ngangkat lagi video call. Dia nggak angkat nih? Nggak angkat. Padahal di lokasi tempat saya dinas itu kan susah sinyal Bang Den. Jadi saya tuh kalau mau video call tuh memang nyari tempat dulu Pak gitu kan, di tempat kebetulan ada tempat yang lumayan sinyal bagus, saya numpang dulu gitu kan untuk video call, nggak diangkat. Keesokan harinya karena saya udah nggak enak, saya mau pulang ke hari Rabu itu. Langsung pulang saya hari Rabu. Pulang ke rumah hari Rabu. Nyampe lah jam 19 malam, jam 7 malam. Tanggal 21-nya. 21. Kan 19, 20, 21 malam. Malam Kamis saya nyampe gitu kan. Malam Kamis itu saya nyampe ke rumah. Kan biasanya Bang Den, kalau saya tuh lagi dinas di Pontianak, kan anak saya itu yang biasa buka pintu kalau saya pulang kerja. Maaf. Ini anak cuma satu kan ya? Anak saya ini kan dengan yang si Fitri kan, sama iya Mbak Pin kan itu si Nizam. Si Nizam satu. Nah, sama si pelaku ini satu, jadi dua. Oh ada dua nih jadinya. Oke. Akhirnya biasa biasanya kan yang buka pintu tuh kan Nizam sama adiknya. Nizam tuh biasanya ngasuh adiknya juga. Baik dia tuh Bang Den kayak gitu kan. Ayah pulang. Biasanya kan kayak gitu, buka pagar rumah Bang Den. Saya tuh sambil bawa donat tuh kan kayak gitu kesukaan Nizam. Nah, pas saya masuk itu saya udah kaget. Mana saya bilang Nizam, saya bilang. Katanya kan kemarin ayahnya sama mamanya yang suruh jemput Nizam katanya. Mau diajak jalan-jalan katanya, dia bohong kayak gitu Bang Den. Oke. Berarti begitu Bapak pulang, Nizamnya tidak ada, Bapak tanya, dia bilang bukannya mau dijemput sama ibu bapaknya. Iya, dia bilang katanya Nizam tuh mau dijemput si Fitri katanya. Itu alibi pertamanya tuh kayak gitu. Oh, pertama dia bilang dijemput ibu kandungnya. Iya, mau dijemput ibu kandungnya. Ibu kandungnya sudah nunggu di bandara katanya. Mau dijemput pacarnya, mamanya Nizam ini, si Mbak Fitri ini. Oke, dia bilangnya begitu. Iya, keterangan di awalnya tuh. Oke, itu keterangan awal, nggak percaya dong? Oh, nggak percaya saya Bang Den. Ngecek. Langsung nggak percaya saya langsung. Saya teriak Bang Den, kau marah. Saya bahasa situ. Ngebego banget gitu, diserahkan ke orang yang nggak dikenal, saya bilang kan kayak gitu Bang Den. Oke. Kenapa dikasihkan ke orang? Mana buktinya kalau itu disuruh mamanya, saya bilang atau saya. Iya. Nggak ada Bang Den, nggak ada yang bisa ditunjukkan gitu. Nelfon ke ibunya nggak? Nah akhirnya kan misalnya ini tadi si A ini pelakunya. Yang jemput kan 2 orang tuh, B, C tadi gitu. Pengakuan dia. Iya, yang nelpon tuh B tadi, yang si pacarnya mamanya Nizam tadi. Iya, menurut Yogi tadi, menurut keterangan dia awal. Iya kan? Iya. Cuma Bapak ada nelpon langsung ke ibu kandungnya. Nah, akhirnya saya teriak gitu kan, saya marah banget. Itu kan baru pulang kerja, jam 5 malam baru dari jauh. Saya akhirnya Bang Den langsung polsek saya kayak gitu. Langsung ke polsek? Langsung ke kepolisian saya. Mau lapor saya bilang. Ini berarti ya pikir saya kan kehilangan anak nih kan kayak gitu kan. Diculik gitu. Diculik. Saya bisa siapa yang nyuliknya ini siapa saya bilang. Tapi nggak konfirmasi dulu ke ibu kandung. Enggak. Karena kan pengakuan dia mau dijemput sama ibu kandungnya kan? Iya, karena kan posisi saya tadi Bang Den, karena kan ini kan posisi untuk menghargai identitas saya blokir gitu kan. Karena saya udah panik, akhirnya saya ke kepolisian tadi. Dia ngeblokir nomor saya udah beberapa bulan. Ini maaf, lagi nggak komunikasi aja. Iya. Paham. Jadi netizen nggak salah tangkep. Iya, gitu Bang Den. Iya, kayak gitu. Ngerti kita itu. Ya, terus akhirnya kepolisian. Kamu kenapa ngasih ke orang itu tadi? Saya bilang. Dengan santainya Bang Den, dia kondisinya penjelasan dia saya nggak mau, saya bilang saya mau konfirmasi ke mamanya langsung, saya bilang. Oke. Kamu video call depan saya bilang. Oke. Saya gitu kan di depan kantor polisi itu Bang. Si pelaku ini. Iya. Kamu langsung konfirmasi video call. Saya mau lihat, saya bilang. Oh berarti dia masih ada kontekan sama ibu kandungnya. Jadi selama ini saya itu komunikasi sama Nizam memang melalui dia, melalui tersangka itu karena iya saya sudah beberapa bulan ini sudah
blokir sama Papa Nizam. Putus kontak lah. Putus sama kontak Bapak. lah, Iya. karena dia menghargai istrinya kan. Jadi saya satu pintu aja. Jadi kalau misalnya saya mau video call atau saya mau tahu informasi tentang Nizam, jadi saya memang ke ibu sambungnya itu. Oke. Iya. Iya. Makanya nyambung ke yang cerita tadi nih. Iya. Suruh video call langsung. Saya langsung suruh video call langsung. Dia video call. Video call depan saya karena posisi Nyambung. Video call nyambung. Oke. nyambung kan ke mamanya langsung. Mamanya kan di Jakarta, Iya. Bang Den. Nyambung. Telepon, maksud saya video call itu, saya ini kalau misalnya Nizam itu seandainya memang betul dibawa mama, saya tenang Iya, iya. Bang Den Iya, gitu. iya. Oh Paham, berarti paham. memang mamanya jemput. Tapi kok saya tuh janggal kok. Biasanya kan Peter ini kalau ada apa-apa kan pasti ngabarin atau info ke siapa gitu kan mau Iya. dijemput. Ini nggak ada konfirmasi sekali gitu. Oke. Jadi seolah-olah memang dijemput kayak gitu tadi kan kayak gitu. Dia video call nih ya. Video call. Ada lagi satu yang ngerawat Nizam masih kecil, utinya, Heeh. mamanya si Fitri. Heeh. Gitu. Telepon juga saya bilang. Fitri, utinya saya bilang. Oke. Dia lakukan nih. Lakukan Oke. dengan santai itu. Terus jawab apa? Saya jawab yang nggak ada gitu. Terus dia bilang Iya. kan, iya Mbak, tadi katanya ini si Yogi itu pacar Mbak, dia tuh teleponnya langsung ke saya. Itu suaranya suara Mbak kok, katanya tadi yang nyuruh Nizam ikut sama dia, Oh, katanya dia gitu pakai kan. alibi itu. Iya, katanya. Menggunakan Nama saya. Terus saya bilang kan, itu memang kamu lihat bener itu nomor saya. Oke, Bilang dia yang gitu. Yogi yang dia maksud ini memang kenal. Iya, saya nggak kenal. Loh, Saya nggak kenal. Nggak kenal. Nggak ada. Saya nggak punya pacar atau teman atau kerabat yang namanya Yogi. Yogi. Jadi itu memang alibi dia yang dia karang gitu. Oke, jadi pada saat video call ini terjadi perdebatan dong. Iya, jadi saya nggak merasa melakukan itu, tapi dia bilang, iya Mbak tadi disuruh sama ini sama Namanya laki-laki, namanya Yogi. Yogi, katanya itu pacar Mbak. Ya, kamu kan punya nomor saya bilang kan, kamu kan bisa telepon saya Benar. ataupun video call saya Benar. ataupun WA saya. Kalau misalnya ternyata ada orang suruhan saya, kan Benar. kamu bisa konfirmasi langsung via kepada saya gitu. Benar. Kenapa tidak kamu lakukan? Ah. Kenapa kamu main langsung kasih anak saya aja, Dia jawab begitu apa? aja sama. Dia jawab apa? Tapi itu iya Mbak, itu tuh suara Mbak kok, yang itu yang Sama nyuruh suara Nizam ayahnya. ikut sama dia. Oh, alibinya dia kuatin alibinya di kayak situ. gitu. Hmm. Tapi emang kamu lihat itu nomor saya. Kenapa nggak kamu sendiri aja yang telepon saya pada saat itu? Kamu kan punya nomor saya. Ah, dia jawab apa itu? Iya, dia nggak bisa jawab lagi. Dia cuma bolak-balik itu aja. Muter iya, di Mbak, situ ya? muter di situ aja gitu. Jadi Oke. ya nggak ada Nggak ada kejelasan, jawaban, nggak ada jawaban dari dia. Panik. Semuanya panik. Bapak panik. Panik. Akhirnya deadlock kan di situ nggak ada jawaban apapun dari Polsek pun bingung, Bang Den. Marah Langsung pasti. aku marah banget Bang Den itu langsung saya Saya rasanya juga mau pasti tak marah lah. tonjok kalau itu. Oh, Bang Den. saya juga pasti. Nah, Iya. Heeh. Akhirnya Saya langsung posting. akhirnya kata orang Polsek, Pak langsung ke Polda katanya. Oke. Saya langsung lapor ke Polda. Oke. Dengan santainya Bang Den, dia kayak nggak rasa ada bersalah itu yang bikin saya ini. Saya langsung ke Polda sama penjelasannya. 2 jam di situ mau nelusurin tiket pesawatnya gitu kan. Kalau memang dijemputnya itu karena keterangan dia di Polda sama persis Iya, Bang Den. ikuti keterangan dia kan. Iya, Heeh. udah gitu kan. Terus ini apa namanya tuh dia mau nelusurin ya, tiket pesawatnya. Terus akhirnya dari Polda tadi gercep Mm-mm. Bang Den. Iya. Langsung ke rumah turun sekitar jam Periksa. 10 gitu. Langsung ke TKP. Periksa. Ke rumah gitu kan. Oke, Orang sementara ibu kandung posting katanya ya. Iya, saya Posting kehilangan anak. kehilangan anak dan itu sudah viral. Bahwasannya ada anak Ini hilang. masih cerita malam Kamis tadi. Iya, Ya. posting di semua berita di semua portal berita Pontianak. Itu dan yang bikin anak rame ya? Iya, pada Oke. akhirnya kan pada akhirnya kan polisi itu gercep kan, Semua datang gercep. ke TKP dan semua orang sudah Udah rame rame, di situ. iya. Ada tetangga sekaligus netizen. Oke, berarti kita sekarang ke TKP nih kan, Iya. ya kan rumah ya berarti Iya, ya. ke rumah. Malam itu langsung ke rumah. Geledah. Geledah rumah. Oke. Semua Bapak ada ya? ada. Oke. Jadi orang Poldanya orang 4 Bang Den Iya. datang ke situ digeledah semua kamar segala macam di seputaran itu karena kan nggak ada bau aneh-aneh itu Bang Den. Oh, di rumah nggak ada bau ya? Iya nggak ada bau, kami bukain kan di situ kan ada tenon terus ada sumur di bawahnya itu siapa tahu di situ nggak bisa dibuka Bang Den. Jadi memang kondisinya tuh dicek sama orang Polda tuh nggak ketemu gitu kan pasti Oke. di situ. Oke. Tapi kata orang Polda tuh memang nggak sampai kemana-mana, cuma di seputaran itu di rumah itu yang Oke. dicek kan ada paret segala macam. Tidak ditemukan apa-apa di Ya, daerah rumah. akhirnya persuasif Bang Den dari Polda Oke. pendekatan. Saya dipanggil Polda, itu dipanggil Polda tadi, tim Polda tadi. Maksudnya ini kita minta keterangan Di interview masing-masing. interview kayak gitu kan. Jadi maksudnya dia kan mau nanya tadi Bang Den kayak Iya. gitu kan, mau memastikan itu tadi. Heeh. Nah, akhirnya kan katanya Pak, dia Polda tadi mau manggil saya tadi
supaya saya itu pendekatan persuasif menanyakan itu kepada si pelaku tadi kayak gitu kan. Akhirnya nggak ketemu, jam 12 tadi akhirnya pulang orang Polda. Tunggu, pelaku pas ditanya-tanya pas persuasif itu jawabannya masih sama? Masih sama. Kekeh di situ? Kekeh, katanya. Ibu udah berangkat? Belum, pada saat ya? itu Masih saya nunggu ya? masih nunggu kabar. Masih nunggu nih semuanya. Ya, Oke, akhirnya oke, saya lanjut. pun juga gitu, apa Pak Polisi, saya bilang ini solusinya saya bilang ada nggak? Akhirnya katanya mau ngecek tiket pesawat tadi kayak gitu keberangkatan. Terus Pak nanti kita lihat katanya. Kebetulan ada CCTV warga setempat itu, Bang Den gitu kan. Nah CCTV tempat itu bisa dipinjem kayak gitu kan. Tapi kebetulan orang yang punya CCTV itu nggak ada di tempat. Jadi besok baru bisa dijumpain. Cuma kalau saya dengar saya agak kurang masuk akal kalau dia bilang dijemput sama pacarnya hari Selasa. Mbak Tiwi. Terus orangnya datang ke rumah, maksudnya begitu? Iya, datang ke rumah. Terus dia kasih anak itu iya, gitu. Iya, tanpa konfirmasi ke saya. Katanya sudah ditelepon saya, sudah ditelepon Fitri. Oke, berarti CCTV tadi itu. Iya. Oke, lanjut. Katanya hari Selasa. Jam berapa kata polisi dijemputnya? Jam 12 sampai jam 1 katanya. Oke, besok kita cek CCTV. Nah, besoknya dicek CCTV sampailah jam 1-an gitu Bang Den. Dilihat nih CCTV. Hari Kamis ini udah, hari Kamis. Orang yang punya CCTV itu baru pulang. Saya jadi bagi tugas, ada dari Polda, ada saya lihat hari Senin, Polda tuh lihat hari Selasa, terus warga setempat itu bantu juga Bang Den. Hari Rabu kayak gitu. Nah, hari Rabu. Jadi di hari Selasa, hari Rabu ini nggak ada aktivitas lagi Bang Den. Di CCTV itu. Yang katanya hari Selasa itu tadi tidak ada apa-apa. Nggak ada yang keluar masuk lagi. Nggak ada orang jemput apa. Tapi CCTV jelas ya? Jelas, CCTV-nya jelas. Sudah jelas. Terus hari yang saya lihat ketemu sama saya itu Senin pagi pas dia mau berangkat sekolah, terus pas dia mau pulang sekolah. Itu aja Bang Den. Iya, itu aja yang ada. Jadi yang dia bilang alibinya ada orang datang ke rumah, pacarnya Mbak Tiwi, itu tidak ada. Nggak ada. Nah, ramai kan ini sampai jam udah nggak beres ini. Udah nggak beres kan. Udah akhirnya masih ramai itu Pak polisian, babin segala macam di rumah tuh kan. Sampailah jam 4:30 kalau nggak salah, 5:30. Itu orang udah pada pulang kan. Karena mau mandi, mau sholat maghrib kan. Tinggal 2 tukang ini tadi. Tukang ini tadi nyari CCTV tadi. Nggak lama itu Bang Den ada telepon masuk Bang Den. Dari ibunya si pelaku tadi Bang Den. Ibunya pelaku telepon saya. Nah katanya berat saya coba lihat katanya di belakang rumah katanya. Di belakang rumah itu katanya di dalam karung katanya Bang Den. Di dalam karung katanya. Di seputaran rumah katanya. Tapi waktu penggeledahan pertama nggak ketemu di situ. Nggak ketemu. Tapi udah pernah cek ke lokasi yang itu? Nggak tahu saya. Sama Polda karena kan kami bagi tugas kan, bagi ngecek-ngeceknya itu kan, ada yang ngecek di kamar, ada yang ngecek ini, kepolisian ngecek di situ karena belum ada bau itu Bang Den. Jadi nggak tahu saya ya waktu apa khawatirnya masih hidup anak saya itu gitu Bang Den. Iya, berharap kita masih hidup kan ya. Iya. Terus dia informasiin di belakang rumah, cek ada di dalam karung gitu ya. Iya, itu. Pergilah ke sana. Saya pergi Bang Den ke situ kan. Dengan sabarnya saya tadi Bang Den Bang Den. Saya lihat karung kan sekitar 5 menit kan. Ada akhirnya karung. geledak karena ada di ketutupan gitu Bang Den. Jadi ada batas dinding warga dengan rumah tuh Bang Den. Sekitar space segini lah, 0,5 meter lah gitu. Dia di antara itu. Dia di antara itu. Nizam tadi kayak gitu. Karung. Pas saya lihat tadi Bang Den, ada karung kayak pocong kayak gitu kan. Saya pegang-pegang kayak ini. Ya Allah ini. Aduh. Berat saya Bang Den. Ini Ibu belum tahu berarti ya pada saat karung ini Bapak di lokasi belum tahu nih ya. Iya. Ibu baru tahunya pada saat saya tahunya pada hari Kamis itu. Kalau nggak salah habis maghrib, kalau nggak salah saya ditelepon sama tantenya Papa Nizam.
Pit, Nizam, ini jangan ini ya, ini jangan ngomong-ngomong dulu. Nizam, Nizam meninggal katanya gitu kan. Nizam udah nggak ada lagi katanya gitu. Tapi pada saat itu saya belum dikasih tahu meninggalnya karena apa, kronologinya seperti apa. Nah kemudian beberapa saat kemudian Papa Nizam telepon saya lagi, katanya Nizam meninggal, tapi belum tahu juga karena apa. Gitu. Cerita yang selengkapnya. Terus nggak lama dari itu. Kan saya kan sebelumnya sudah posting nih, anak saya hilang, saya sudah menyertakan juga nomor saya sama nomor Papa Nizam. Ada netizen nelpon saya, video call, ternyata netizen itu tetangganya Papa Nizam. Katanya Nizam itu meninggal, ditemukan di dalam karung, dibunuh oleh ibu tirinya, katanya gitu. Nah itu saya baru tahu itu dari tetangganya pada saat itu gitu. Shock pasti kan? Saya shock banget karena saya masih berharap bahwasannya anak saya memang ada yang ngambil dan masih hidup gitu. Berharapnya juga gitu, Bang. Tapi ya ternyata kayak gitu kejadiannya. Berangkat dong? Akhirnya iya, keesokan harinya itu kan otopsi ya. Otopsi saya langsung berangkat dan pada saat saya sampai di kamar jenazah, saya nggak bisa lagi peluk anak saya karena anak saya udah bengkak. Karena diperkirakan anak saya itu udah meninggal dari tanggal 20. Berapa hari berarti dari ditemukan? 3 hari? Iya, anak saya itu udah pada saat saya masuk ke ruang jenazah, anak saya kan dimasukin ke kantong jenazah. Pas dibuka kantong jenazahnya anak saya udah bengkak. Anak saya yang udah nggak bisa saya peluk lagi, ya Allah. Dan mata kirinya udah hampir keluar gitu ya Allah. Diapain anak saya juga. Kamu nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Gitu. Terakhir kamu ketemu Nizam itu? Iya, pada saat saya nyerahin ke Papa Nizam. Berapa waktu yang lalu itu? Di bulan Desember 2022. Udah lama berarti. Sudah lama. Saya ketemu Nizam, benar-benar ketemu itu ya terakhir itu. Berarti ketemu itu terakhir lagi yang di rumah sakit. Iya, terakhir kali yang di rumah sakit itu gitu. Jadi pada saat saya nyerahin anak saya masih sehat, masih bagus gitu. Begitu saya ketemu anak saya lagi, anak saya sudah kayak gitu keadaannya. Jadi hati saya rasanya hancur banget. Gitu. Otopsi menyatakan apa ya? Pada otopsi kemarin, pada press release, dinyatakan bahwasannya Nizam itu ada retak di tengkorak sama di ubun kiri atau kanan gitu. Jadi kan kalau berdasarkan pengakuan tersangka katanya Nizam itu di hari Senin habis pulang sekolah itu Nizam itu dikurung di luar, dikunciin di luar, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum semalaman. Luar rumah? Di luar rumah, di belakang rumah. Di belakang rumah, dikurung, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Kondisinya Nizam itu pakai singlet, cuma sama pakai celana pendek. Kenapa dia melakukan itu? Alasannya nggak tahu. Saya belum tahu jelas alasannya apa. Tapi anak saya dikurung semalaman. Pada saat itu kondisinya hujan deras, Bang. Hujan deras semalaman, anak saya nggak dikasih lampu, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Dari pulang sekolah sampai keesokan harinya, hari Selasa, baru anak saya dimasukin. Selasa jam 11 atau jam 9 itu. Dimasukin ke rumah lagi. Jadi kondisinya anak saya tuh udah lemas banget, Bang. Iya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, kehujanan gitu. Mohon maaf, itu kan kalau di belakang rumah dia punya akses ke rumah tetangga nggak tuh? Nggak ada. Jadi memang kayaknya memang tembok seluruh rumah. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, tapi di luar. Di luar. Jadi pada saat hujan deras itu anak saya cuma berteduh di bawah tetmon. Hujan, saya sudah konfirmasi ke orang-orang Pontianak, katanya memang hujan itu hujan deras, geledek. Anak saya kehujanan, kedinginan, kelaparan, kehausan, ketakutan pada saat itu, Bang. Terus keesokan harinya anak saya dimasukin, kondisinya sudah lemas. Terus dimandiin sama tersangka. Melihat kondisi anak saya lemas, menurut pengakuan tersangka itu mendorong anak saya sampai tersungkur. Tapi kalau misalnya tersungkur aja nggak mungkin kan sampai otaknya, sampai tengkorak kepalanya itu sampai pecah gitu kan, sampai tengkorak belakangnya itu sampai retak gitu. Pastinya ada action tertentu yang dilakukan secara sengaja pada anak saya gitu. Katanya ditendang, sudah tuh kayak saya nggak tahu deh anak saya diapain. Anak saya udah lemas, bayangkan anak saya udah lemas, ditendang terus diapain palanya sampai tengkoraknya itu pecah dan tulang ininya belakangnya. Retak. Jadi menurut hasil otopsi penyebab kematian adalah itu. Iya. Nah, keterangan dia ke polisi adalah yang tadi. Iya, katanya didorong. Hanya didorong. Iya. Dan berhenti di situ. Iya. Tidak ada lagi
keterangan lain? Apakah Iya. dia melakukan pemukulan Enggak. atau tidak ada? Tidak ada. Pada saat pembacaan hasil otopsi itu kan dibacakan juga hasil BAP terhadap tersangka kan. Pada saat pembacaan BAP itu dia katanya cuma didorong. Tapi pada hasil otopsi ada Retakan. tengkoraknya yang retak atau pecah gitu. Kemudian juga ininya juga. Jadi dia berhenti didorong aja gitu? Iya, berhenti didorong aja. Tapi kan nggak mungkin ya logika kita ya kan. Mungkin. Masa kita cuma didorong aja langsung pecah palanya gitu. Ya, atau retak tengkoraknya gitu. Dia nggak memberi pengakuan kalau pas didorong apa nabrak ke ini? Nggak ada gitu. Cuma didorong aja katanya gitu. Didorong jatuh ke bawah gitu. Iya. Bajingan. Iya. Kejam banget. Kejam banget. Dan ternyata Bang Densu belakangan baru kita ketahui bahwasannya sebelum-sebelumnya itu pelaku sudah melakukan kekerasan terhadap anak saya. Saya sudah sering. Gurunya, nih belakangan nih, saya kan beberapa kali nanya nih sama pelaku. Kamu nyari minta, tahu. saya nyari tahu. Boleh dong Bunda, saya mau minta nomor wali kelas Nizam. Saya ingin tahu progres belajar anak saya. Berulang kali saya tanyain tapi nggak pernah dikasih, nggak pernah direspon. Ini waktu belum ada apa-apa sebelum apa-apa gitu kan. Oke, pada saat itu saya masih berpikiran positif, anak saya masih baik-baik aja, masih sehat, artinya nggak apa-apa. Kamu nggak curiga? Nggak curiga apa-apa, karena setiap saya video call, itu Nizam nggak pernah ada lebam-lebam, ataupun Nizam nggak pernah ngadu. Saya selalu nanya, Nizam are you happy? Ya mama, Nizam happy. Nizam kegiatannya apa? Hari ini ngapain aja? Nizam belajar ini, belajar itu. Masih menjawabnya dengan baik. Dan setiap saya mau komunikasi, kan kita kan komunikasinya via video call gitu ya. Video call. Nah, itu saya harus follow up. Misalnya saya mau video call hari ini habis maghrib gitu. Saya harus follow up tuh di H-1. H-1 saya sudah ngomong paginya. Mesti ngasih tahu dulu. Iya, kayak booking hotel nggak gitu. Nggak bisa dadakan. Iya, nggak bisa. Jadi saya harus konfirmasi H-1 paginya. Bunda, besok saya mau video call Nizam ya habis maghrib. Dan itu pun juga nggak selalu direspon. Oke, hari ini saya mau video call. Hari ini paginya saya sudah konfirmasi juga. Gitu. Nah, saya sudah konfirmasi. Bunda, nanti malam saya mau video call Nizam ya habis maghrib. Nah, itu juga nggak selalu pada saat saya telepon itu langsung diangkat. Langsung direspon, enggak. Tapi kadang-kadang kalau misalnya pun direspon, ya kondisi Nizam pada saat saya video call itu, Nizamnya udah rapi, baru habis mandi, lagi makan, lagi belajar. Jadi terlihat baik-baik aja. Dan Nizam itu nggak ada indikasi diapa-apain sama Berarti selama itu tidak ada kecurigaan juga dari kamu? Tidak ada kecurigaan, karena Nizam nggak pernah nangis, nggak pernah ngadu gitu, nggak pernah rewel. Bapak juga tidak melihat hal itu ya, seperti cerita tadi ya? Iya, karena dia pinter ya? Karena itu Bang Den, kalau depan saya itu kalau saya lagi balik dinas tuh, buat opor, banyak makanan, ayam, buat kerja ternyata di belakang saya tuh kejam sekali dia Bang Den, tanpa sepengetahuan saya gitu. Berarti ini dua orang, kalian nih benar-benar tidak tahu sama sekali ya? Dia terlihat tutup rapi ya? Iya, orangnya terlihat polos Bang. Jadi hari Sabtu tuh Bang Den, kan saya Sabtu Minggu tuh kan libur di kantor. Saya jalan gitu, saya bawa dia ke tempat time zone gitu, tempat main anak-anak gitu. Jadi nggak ada rasa curiga saya tuh Bang Den, kalau dia digituin gitu. Makan, dikasih, ya biasa. Banyak makanan di rumah gitu. Saya paham nih, ini kan ya, itu kalau kan orang nangkep ya, Bapak kan kerjanya pergi-pergi. Ibu kan mantau dari jauh. Tapi dia bisa tutup karena ada celahnya itu kan. Iya. Nah, mungkin dia tidak main fisik terlalu keras, jadi lebam-lebam tidak tahu kelihatan. Tapi katanya dari pihak guru sempat ada yang memberitahu kalau Nizam pernah ada lebam katanya. Iya, di TK itu sering banget Nizam lebam-lebam. Guru TK-nya sering melihat Nizam lebam-lebam. Ah, itu informasinya nyampe ke dari wali kelas SD-nya. Nah, dari wali kelas SD-nya ini tahu dari wali kelas TK-nya. Oke. Ibu tahu dari ibu wali kelas TK-nya. Nah di SD ini kan Nizam kan SD-nya baru 1 bulan nih, Bang. Nah jadi 2 minggu sebelumnya itu guru SD-nya Nizam ini, wali kelasnya itu sempat menemukan Nizam itu ada lebam di mata kiri kalau nggak salah. Sama kayak lebam yang dilihat Bapak kali. Mungkin ya. Iya, mungkin itu seminggu. Itu yang paling kelihatan. Iya, yang itu yang paling kelihatan. Yang paling kelihatan. Yang saya akhirnya telepon itu. Dan Nizam tuh santai Bang, dia bilang itu kena pintu katanya. Nggak tahu saya tuh. Anak ini nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Jadi sama gurunya juga Nizam nggak ngaku. Gurunya juga nanya. Iya, gurunya juga nanya. Jawabannya apa yang? Iya, Nizam kena pintu katanya. Sama. Iya. Kayaknya nggak tahu deh. Saya lihat itu mukanya
Ganteng anaknya, putih bersih. Bersih banget Bang Den. Iya, saya ngerti. Berarti dari kondisi Bapak kalau pulang pun Bapak tidak terlalu ngecek banget. Saya lihat Bang Den. Ya. Ya, saya Yang kelihatan aja gitu ya. Dan anaknya juga nggak pernah ngomong kalau dia kenapa-napa gitu. Iya, dia happy. Iya. Cuma masalahnya Bapak waktu kenal dulu nikah, Bapak ada melihat keanehan nggak sama Nggak ada Bang Den, dia tuh orangnya lihat baik banget Bang Den. Kelihatannya tuh baik banget gitu kan. Dari keluarga baik-baik, pikir saya tuh kayak gitu. Jadi akhirnya saya tuh suka gitu kan, akhirnya kayak gitu, akhirnya saya nikahin gitu. Dan sebelumnya kan saya tanya juga gimana, saya udah punya anak gitu kan, udah saya kabarin gitu kan. Saya infokan kayak gitu, kalau saya ini sudah punya anak gitu. Dia oke saja Oke kayak gitu. Ini gimana nantinya, apa mau dengan saya atau dengan mamanya atau dengan Pak Ade, Mak Ade, maksudnya itu kakek neneknya gitu. Si anak si Niza. Iya, itu dia jawab nggak bisa katanya Nizam tuh tanpa saya katanya, karena Nizam tuh bisa jalannya dari dia katanya, belajarnya sama dia, katanya belajar makan tuh dari dia gitu Bang Den dia. Oke, kamu kan ibu kandung ya? Iya. Ini maaf, ibu tiri. Iya. Dan kamu tidak nyangka, bagaimana kamu punya perasaan itu melihat itu, jujur-jujur? Ya, saya nggak rela, Bang. Saya nggak rela, saya ingin menuntut keadilan anak saya seadil-adilnya. Saya juga nggak menyangka ini terjadi sama anak saya. Saya kalau ditanyain apakah sedih, pasti saya sedih, Bang. Saya sedih, saya merasa kehilangan dan semuanya itu sudah saya lalui sebelumnya. Yang tersisa di hati saya sekarang cuma rasa ingin ngebalas. Cuma rasa ingin fight untuk keadilan anak saya. Gimana caranya supaya tersangka ini mendapatkan vonis yang semaksimal mungkin hingga hukuman mati 340. Saya berusaha dan berjuang supaya ini semua bisa dapat keadilan Nizam. Karena ada indikasi ini mungkin bisa aja pembunuhan berencana karena dia ada sebabnya. Si tersangka ini merasa bahwasannya Papa Nizam ini lebih sayang sama Nizam dibandingkan sama adiknya. Tuh. Oh, dia ada bikin pengakuan itu? Iya. Di depan saya pada saat saya bertemu dengan pelaku di depan penyidik, dia mengutarakan itu. Jadi Nizam, saya merasa Papa Nizam itu lebih sayang kepada Nizam dibandingkan dengan adiknya. Nizam itu dulu waktu masih kecil selalu digendong sama Papa Nizam, sementara adiknya nggak pernah digendong sama Papa Nizam. Nggak dimasukin karung terus di ini juga kan? Iya gitu. Kalaupun memang dia merasa keberatan untuk mengurus anak saya, silahkan sampaikan kepada saya. Iya. Sementara dia tidak pernah merasa keberatan untuk itu dan juga tidak pernah ada kata-kata dari dia untuk saya nggak mau ngurus ke anak kamu lagi, silakan dibawa pulang. Itu nggak pernah, Bang. Dia memperlihatkan kalau dia senang merawat saya anak senang, itu. dia senang-senang aja dan tidak merasa keberatan. Kalau kamu sendiri dengan kejadian ini ada merasa bersalah nggak? Iya, kamu rasakan? Saya merasa bersalah sekali. Apa yang kamu rasa bersalah? Saya merasa bersalah karena saya sudah menyerahkan Nizam ternyata pada orang yang salah gitu. Saya cuma kan nggak tahu ya. Iya, karena saya tidak pernah menduga bahwasannya si pelaku itu adalah orang yang seperti itu. Yang saya lihat pelaku itu adalah sosok yang keibuan, orangnya lemah lembut, polos. Karena kan biasanya orang daerah itu biasanya keibuan ya, Bang ya. Biasanya itu baik gitu. Dan nggak ada indikasi dia bisa sejauh itu gitu. Iya. Saya merasa bersalah sekali sama anak saya karena saya. Iya, saya paham. Iya. Terus netizen ada omongan nyerang ke kamu apa aja? Iya, katanya kok ibunya kelihatannya nggak merasa sedih, kok ibunya biasa-biasa aja, padahal anaknya udah meninggal gitu kan. Saya bukannya nggak merasa sedih, saya pasti sedih sekali. Tapi saya nggak mungkin untuk menangis terus, karena saya juga harus berpikir jernih supaya saya bisa menentukan langkah ke depannya. Gimana caranya saya bisa mendapatkan keadilan bagi anak saya, gitu. Kalau gimana pun itu tetap anak. Iya, saya harus berpikiran jernih, saya harus berpikiran logis, saya harus kuat menghadapi ini semua. Saya nggak mungkin menangis terus. Kalau di rumah saya menangis, Bang. Ya, apalagi saya ngelihat baju anak saya ngelihat mainan anak saya masih di rumah. Kalau malam itu saya sedih gitu. Tapi saya nggak bisa terus-terusan sedih, karena kalau misalnya saya sedih, siapa yang akan memperjuangkan Nizam? Ya, karena di sini
ya saya ibu kandungnya, saya harus berjuang untuk anak saya gitu. Iya, iya. Ini kan masalahnya anak satu-satunya kamu kan, ibaratnya gitu, pasti lebih berat lagi buat seorang ibu kandung gitu. Cuma kan namanya omongan netizen kan membabi buta aja ngomongin netizen, nggak mikir perasaan orang juga kadang-kadang. Iya. Kalau Bapak sendiri, bener nggak sih si tersangka itu selemah lembut itu, Pak? Iya, bener Pak. Nggak pernah ribut-ribut emang kayak ada waktu itu saya marah, waktu yang kena ada itu saya marah. Tapi dia nggak pernah suara besar, tinggi. Nggak pernah gitu. Emang selemah lembut itu? Lembut, iya lembut banget Pak. Memang selembut itu dia. Itu yang bikin Bapak juga suka dulu? Iya, jadi maksud saya, oh ini tepat gitu untuk pengganti mamanya. Ibu gitu, sambung lah ya. Ibu sambung kan, karena kan nggak gampang kan rawat anak sambung nggak itu. Gampang. Dan saya pun kalau misalnya mau nyari pembantu, carilah pembantu kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Dan itu kan saya bilang berapa kali Bang Den, maksudnya apa mau ke mamanya atau ke saya gitu. Berarti ini orangnya memang tidak ada indikasi ke arah sana ya, kalau kita dengar dari dua belah pihak ya. Kita anggaplah kita kebobolan deh ibaratnya gitu. Nah sekarang Bapak ini kan nggak tahu istri apa udah mantan ya kalau jatuhnya kayak begini ya. Masih istri? Enggak lah Pak. Kecuali kalau sudah dijatuhkan talak. Apa belum sudah ya? dijatuhkan talak? Hah? Kayaknya belum jatuh talak ya. Udah ditalak atau gimana? Belum ya? Belum ke sana ya arahnya. Ya masih istri karena saya masih fokus ke Nizam dulu kan kemarin itu kan. Iya. Jadi bagaimana perasaan sekarang sama tersangka? Enggak ada lagi saya ngomong. Mau busuk-busuk lah dia di penjara itu, Bang Den. Tinggal benci doang dong jatuhnya. Iya, saya pokoknya yang diperbuatnya itu nggak nyangka gitu Bang Den. Jadi apa yang dirasakan Nizam, saya harap dia seperti itu Bang Den. Saya ngerti. Cuma kan ada anak dari dia. Nggak peduli saya Bang Den. Karena ini anak saya gitu. Nizam ini kan sebenarnya dengan anak saya yang nomor 2 ini kan saudara Bang Den. Iya. Kalau saya ini mati Bang Den, dia Nizam tuh bisa nikahkan dalam agama Islam tuh seperti itu Bang Den. Iya. Kayak gitu. Kok sekejam itu dia Bang Den sampai bunuh anak saya tadi Bang Den. Iya paham. Cuma kan masih ada anak satu ini. Anak satu ini mau ikut Bapak berarti ya. Sekali. Iya. Saya ngerti. Cuma kita kan mikirnya ini masih ada anak satu soalnya. Anak satu ini kan sama itu ibunya ya. Belum kepikiran ke sana berarti ya. Enggak, itu anak ini sekarang sudah diasuh sama ibu saya, sama ayah saya. Sementara dulu ya. Sama pembantu gitu di rumah. Iya. Yang penting aman dulu. Pokoknya anak ini harus ini Bang Den, maksudnya jangan permasalahin gitu. Pokoknya dia ada yang ngasuh kayak gitu. Yang penting dia ada yang ngurus dulu lah. Umur berapa anak itu? 1 tahun sebulan Bang. Oke, ya udah. Yang penting dia nanti kalau kayak gitu dia nanti minta, saya nggak mau ada namanya keringanan karena anak tadi Bang Den. Oh. Saya maunya dia dihukum seberat-beratnya dan hukuman mati kalau bisa. Saya minta dia 340 Bang Den. Hukuman mati juga? Saya maunya dia seperti itu Bang Den. Berarti kalian berdua pengennya hukumannya mati? Iya, karena sudah ada indikasi dia merencanakan itu. Karena kayak gitu. Ya. Nah ini kan ada kejadian, nyambung lagi dong komunikasi. Kalian berdua udah ngobrol belum akhirnya? Akhirnya sejak kejadian ini kan saya membuka diri lah gitu Bang Den, maksudnya. Tadi kan awalnya saya blokir, saya telepon gitu kan. Untuk komunikasi demi anak tadi Bang Den. Karena kan selama ini kan saya tuh menjaga perasaan dia, ternyata dia nggak jaga perasaan saya kayak gitu kan kalau sampai kayak gini. Tapi udah ngobrol-ngobrol lagi? Udah nggak ada masalah Bang Den, baik-baik saja. Udah baik-baik. Pada dasarnya kita nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Apalagi kalau sudah ada permasalahan ini ya kita mau nggak mau, suka nggak suka kita harus komunikasi lagi gitu. Karena kan kita harus bersatu untuk memperjuangkan hak anak kita. Iya, kesampingkan masalah. Iya, kesampingkan masalah. Karena musuh kalian bukan diri satu sama lain. Iya, kan, betul. Gitu. Orang tua pelaku ini ada ngubungin Bapak nggak, mertua? Ada Bang Den, waktu yang saya dapat tuh kan dari ibunya pelaku. Kok dia bisa tahu ya? Nah itu yang saya nggak tahu itu Bang Den. Kenapa sampai sekarang belum terjawab? Belum terjawab. Katanya kan, nak coba lihat lihat Nizam tuh di dalam karung di belakang kan, di dalam rumah kan katanya. Ini si pelaku sudah ngaku katanya kan kayak gitu. Ya berarti saya nggak tahu nih Bang Den. Berarti saya posisi anaknya ngaku sama orang tuanya mungkin. Iya, tapi kan saya nggak tahu ya prosesnya tuh seperti apa kayak gitu kan. Bisa dipanggil jadi saksi loh dia. Bisa. Nanti kan dari Polda mungkin ya harus ini kan Bang Den. Ada komunikasi lagi nggak terakhir? Saya nggak ada lagi gitu. Pokoknya yang gitu aja komunikasinya gitu kan. Udah tutup pintu.
Udah masing-masing jatuhnya ya. Iya. Berarti maunya sama-sama tersangka dihukum maksimal hukuman mati. Iya. Iya. Ini masalah pertama kali saya dengar beginian juga sih, bukan masalah yang mudah lah. Berarti sampai hari ini si tersangka ini belum mau ngaku sedetail-detailnya ya? Kalau sama saya itu cuma sebatas itu, tapi nggak tahu deh kalau misalnya ada BAP lagi bagaimana gitu. Nah, kemarin saya menyerahkan bukti tambahan, ada percakapan tersangka sama dukun. Jadi pada saat Nizam sudah kolaps seperti itu, dia menghubungi dukun, Bang. Jadi si tersangka itu menghubungi dukun untuk meminta saran kepada dukun itu bagaimana Nizam ini harusnya. Pada saat kolaps. Pada saat Nizam itu sudah kayak gitu, sudah dalam keadaan entah meninggal, entah pokoknya sudah tidak sadarkan diri. Dia menghubungin si dukun panik itu. Juga dianya. Panik dia panik. Dia menghubungi dukun. Nah, dukun itu pada saat dia menghubungi, dia itu ngerekam. Saya ada rekamannya. Jadi si dukun dia nanya, ini gimana kalau misalnya Nizam kayak gini. Si dukun ini sudah tahu nih, oh ternyata kalau kayak gini namanya pembunuhan. Ya silakan kamu laporkan ke polisi, laporkan ke RT untuk diproses lebih lanjut. Dia nggak mau. Oh, dukunnya malah bilang malah ngasih arahan kalau misalnya kayak gini, ini namanya kan dia nyeritain kronologinya Nizam itu kenapa dia ngurung Nizam di luar, Nizam itu udah nggak sadarkan diri. Dia cerita ke dukunnya. Cerita ke dukun itu. Oh, itu barang bukti. Itu saya sudah serahkan itu. Nah, dan si dukun itu juga sudah punya kesimpulan bahwasanya itu pembunuhan. Kalau kayak gitu caranya itu pembunuhan. Kamu harus pergi ke kantor polisi untuk melaporkan ini atau ke RT setempat untuk melaporkan ini. Itu sudah nggak bagus. Akhirnya sudah ditutup teleponnya itu. Dia nggak melakukan apa yang disarankan sama si dukun itu. Panik. Dia panik. Ini bisa di luar rencana, bisa terencana dari posisinya ya. Iya. Kalau tidak terencana bisa hukuman mati ya? Saya kurang tahu ya. Yang pasti untuk kemarin ada tuntutan 3 pasal. Pasal perlindungan anak, sudah itu pasal apa? Kemudian masing-masing pasal itu terancam hukuman 15 tahun. Lawyer? Iya. Bisa apa? Seumur hidup, Pak? Kalau melihat dari kronologis yang disampaikan dari papa mamanya Nizam, kita melihat patut menduga bahwa ada indikasi merencanakan. Karena kegiatan itu terakumulasi meninggalnya Nizam itu adalah kejadiannya sudah terunut. Iya. Tapi kalau tidak terencana, bisa nggak maksimal hukuman seumur hidup? Kalau tidak terencana, tidak Sulit. sampai segitu. Sulit, Paling dia ancamannya pasal 338. 338 tersebut ya tidak sampai ke hukuman mati. Tetapi kami meyakini bahwa penyidik yang saat ini menangani itu profesional dan proporsional terkait masalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini. Kami melihat hari ini kami mendapat cerita banyak dari keluarga yang bapaknya Nizam, itu dari awal hingga meninggalnya itu sudah terencana perjalanan. Kami patut menduga seperti itu. Karena dengan adanya demikian, ada korelasi dia sempat dikurung, tidak diberikan makan. Ini kan bagian dari kegiatan itu. Dan dia ada, yang kami dapat informasi juga ada ekstraksi dari komunikasi itu, bahwa dia bertanya, ini gimana ya kalau dia mati? Seperti apa ya? Artinya sudah ada nih upaya dia mengatakan untuk menghilangkan. Mungkin karena psikopat berlebihan, yang ketakutan mungkin kasih sayang anaknya nanti tidak seperti yang diberikan oleh papanya ke Nizam gitu. Nah, arahnya seperti itu. Kami melihat bahwa secara psikologis Nizam ini merasakan dua arah yang ketakutan. Karena apa? Pada saat ditanya papanya, dia menghargai papanya. Jangan sampai dia ribut sama ibu sambungnya. Psikologis inilah ditanggung sekian lama hingga dia berakhir meninggal tragis yang seperti itu. Kami melihat bahwa yang dilakukan oleh Nizam ini luar biasa. Mungkin Tuhan lebih sayang mungkin ya. Karena anak yang baik yang Bang Denny sampaikan tadi itu, dia tidak mau mengadukan, tidak mau jujur, bahkan untuk menjaga perasaan papanya. Ini luar biasa menurut saya. Nah, dari psikologis yang dirasakan, yang dilakukan oleh pelaku ini, begitu tenangnya dia melakukan tindakan itu, begitu tidak merasa bersalahnya dia melakukan tindakan, bahkan memasukkan korban ke dalam karung. Ini seperti binatang kalau saya melihat tindakan yang dilakukan. Saya yakin penyidik saat ini sangat profesional, dia akan melihat dari histori awal hingga meninggalnya, ini adalah runtutan tindakan perencanaan yang kami duga, sehingga ini bisa maksimal
dan kami sudah sampaikan kepada keluarga korban akan kami perjuangkan ini untuk berkomunikasi dengan penyidik yang saat ini menangani. Demikian Bang Denny Sudut. Makasih Pak. Ya. Oke, yang terbaik kalau cuma dari saya. Kalau misalnya butuh bantuan nanti untuk mengawal kasusnya, datang ke saya. Saya akan coba bantu sebisa mungkin. Yang paling pasti batin yang terluka ini dulu yang harus disembuhkan buat kalian berdua. Berat Bang Den. Iya, yang sabar ya. Dan pasti omongan-omongan netizen juga pasti banyak yang nyudutin kalian. Saya ngerti kok gitu. Ada lagi yang pengen disampaikan? Ya, cukup sih. Bapak Saya cukup. cuma pengen keadilan untuk anak saya supaya proses ini berjalan dengan lancar dan anak saya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Hukuman yang seberat-beratnya sampai hukuman mati. Karena ada indikasi berencana. Karena ini proses meninggalnya Nizam ini nih selama 3 hari Papa Nizam nggak di rumah gitu. Dan sebelumnya juga sudah ada informasi bahwasannya Nizam kan mau dijemput sama kakek neneknya. Nah, ada kemungkinan si pelaku ini menghilangkan nyawa anak saya supaya tidak ditanya-tanya nih sama mertuanya terkait dengan lebam-lebam yang ada di badan Nizam itu. Jadi mungkin dia takut, makanya sebelum itu dia menghabisi anak saya gitu. Tapi yang paling penting kalau buat saya sekarang mungkin Al-Fatihah lah. Doakan Nizam. Dengan banyaknya orang yang nonton ini akan lebih banyak doa. Semoga Nizam dihisap semua dosa-dosanya, diberikan surga dan tempat yang terbaik. Amin. Amin ya. Makasih banyak ya. Ya, terima kasih. Thank you.